Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali di pelajaran agama hari ini. Nah, mari anak-anak, sebelum kita memulai belajar agama, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, siapa sih yang selalu berkorban untuk kita? Nah, mari kita simak bersama. Ada banyak orang yang rela berkorban untuk diri kita, seperti orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Lalu ada guru-guru yang mengajar dan membimbing kita. Ada juga teman-teman yang belajar dan bermain bersama kita. Nah, anak-anak, Yesus sendiri berkorban untuk kita. Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anak, membuat tanda salib berarti mengenangkan cinta Yesus yang rela berkorban untuk kita. Nah, anak-anak, di sini juga ada kisah tentang bambu yang rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan banyak orang. Bambu itu rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan manusia. Batang bambu dapat mengalirkan air ke tanah yang gersang. Karena mengorbankan bambu ini, tanah yang gersang tadi menjadi subur dan manusia pun menjadi sejahtera. Nah, anak-anak, sikap bambu ini hendaknya menjadi teladan kita yang rela berkorban demi orang lain. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita menyimak kisah tentang Yesus disalibkan yang diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai 49. Nah, anak-anak, Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya. Yesus disalib untuk kita karena Yesus begitu mencintai kita. Ketika disalib, Yesus masih mau mengampuni para prajurit yang menyalibkannya dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, Yesus mengampuni setiap manusia yang mau bertobat. Nah, anak-anak, Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Maka salib penting sekali, artinya bagi semua orang Katolik. Karena dengan salib, umat manusia diselamatkan. Nah, membuat tanda salib berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda salib juga berarti kita mengenangkan cinta Yesus yang wafat di salib untuk menebus dosa manusia. Nah, anak-anak, orang Katolik membuka dan menutup doa dengan membuat tanda salib. Membuat tanda salib berarti memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Membuat tanda salib juga berarti mengenangkan Yesus yang telah wafat di salib. Nah, membuat tanda salib harus dengan hormat dan sopan, tidak boleh sambil main-main ya anak-anak.
Baik anak-anak, untuk tugas di rumah, kerjakan soal berikut ya. Yang pertama, orang Katolik membuka dan menutup doa dengan membuat titik-titik. Kedua, tanda salib adalah tanda titik-titik. Ketiga, membuat tanda salib harus dengan hormat dan titik-titik. Keempat, membuat tanda salib juga berarti mengenangkan Yesus yang wafat di titik-titik. Nah, yang kelima, siapa yang selalu berkorban untuk kita? Baik anak-anak, mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.